Baik, kali ini kita akan mempelajari klasifikasi penelitian berikutnya, yaitu klasifikasi penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi dan sifat serta jenis data. Pada tingkat eksplanasi nanti ada 3 bagian, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Sedangkan penelitian menurut sifat dan jenis data terbagi menjadi 3, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Kita masuk kepada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Best adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, metode penelitian deskriptif juga banyak dilakukan oleh para peneliti karena dua alasan. Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. Penelitian deskriptif mempunyai keunikan seperti berikut. Yang pertama, penelitian deskriptif menggunakan kuesioner dan wawancara, seringkali memperoleh responden yang sangat sedikit, akibatnya bias dalam membuat kesimpulan. Penelitian deskriptif yang kedua adalah menggunakan observasi. Kadangkala dalam pengumpulan data tidak memperoleh data yang memadai. Untuk itu diperlukan para observer yang terlatih dalam observasi. Dan jika perlu membuat checklist lebih dahulu tentang objek yang perlu dilihat, sehingga peneliti memperoleh data yang diinginkan secara objektif dan reliabel. Yang ketiga, penelitian deskriptif juga memerlukan permasalahan yang harus diidentifikasi dan dirumuskan secara jelas, agar di lapangan peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menjaring data yang diperlukan. Langkah dalam melaksanakan penelitian deskriptif yang pertama adalah mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Kelima, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. Ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Kedelapan, membuat laporan penelitian. Macam-macam penelitian deskriptif. Yang pertama adalah penelitian laporan diri atau self-report research. Dalam penelitian ini, peneliti dianjurkan menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu individu yang diteliti dikunjungi dan dilihat kegiatannya dalam situasi yang alami. Tujuan observasi langsung adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti juga dianjurkan menggunakan alat bantu lain untuk memperoleh data, termasuk misalnya dengan menggunakan perlengkapan lain seperti catatan, kamera, dan rekaman. Alat-alat tersebut digunakan terutama untuk memaksimalkan ketika mereka harus menjaring data dari lapangan. Yang kedua adalah studi perkembangan atau developmental study. Studi perkembangan atau developmental study ini banyak dilakukan oleh peneliti di bidang pendidikan atau bidang psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku. Sasaran penelitian perkembangan pada umumnya menyangkut variabel tingkah laku secara individual maupun dalam kelompok. Dalam penelitian perkembangan tersebut, peneliti tertarik dengan variabel yang utamanya membedakan antara tingkat umur, pertumbuhan, atau kedewasaan subjek yang diteliti. Studi perkembangan biasanya dilakukan dalam periode longitudinal dengan waktu tertentu, bertujuan guna menemukan perkembangan dimensi yang terjadi pada seorang responden. Dimensi yang sering menjadi perhatian peneliti ini misalnya intelektual, fisik, emosi, reaksi terhadap perlakuan tertentu, dan perkembangan sosial anak.
Studi perkembangan ini bisa dilakukan baik secara cross-sectional atau longitudinal. Jika penelitian dilakukan dengan model cross-sectional, peneliti pada waktu yang sama dan simultan menggunakan berbagai tingkatan variabel untuk diselidiki. Data yang diperoleh dari masing-masing tingkat dapat dideskripsi dan kemudian dikomparasi atau dibandingkan, atau dicari tingkat asosiasinya atau keterhubungannya. Dalam penelitian perkembangan model longitudinal, peneliti menggunakan responden sebagai sampel tertentu, misalnya satu kelas dalam satu sekolah, kemudian dicermati secara intensif perkembangannya secara kontinu dalam jangka waktu tertentu seperti 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Semua fenomena yang muncul didokumentasi untuk digunakan sebagai informasi dalam menganalisis guna mencapai hasil penelitian. Berikutnya adalah studi kelanjutan atau follow-up study. Studi kelanjutan ini dilakukan oleh peneliti untuk menentukan status responden. Jadi dalam penelitian studi kelanjutan biasanya peneliti mengenal istilah antara output dan outcome. Jadi output keluaran berkaitan dengan informasi hasil akhir setelah suatu program yang diberikan kepada subjek sasaran diselesaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan data yang diambil dari outcome biasanya menyangkut pengaruh suatu perlakuan, misalnya program pendidikan kepada subjek yang diteliti setelah mereka kembali ke tempat asal, yaitu masyarakat. Jadi bisa simpulkan kalau kita ingin melihat nih, peneliti ingin mendeskripsikan gimana sih keterampilan mengajar guru yang memiliki pendidikan S1 pada tahun sekian yang lama ya, dengan S1 yang baru lulus, atau melihat deskripsi perbandingan dari S1 dengan S2. Nah, seperti itulah contohnya. Yang terakhir adalah studi sosiometrik atau sociometric study. Jadi dimaksudkan di sini adalah menganalisis hubungan antar pribadi dalam suatu kelompok individu. Dalam bidang pendidikan ini adalah menentukan hubungan variabel status seseorang, misalnya pemimpin formal atau pemimpin dalam pendidikan, lembaga pendidikan, atau posisi seseorang dalam kelompoknya dengan variabel lain dalam kegiatan pendidikan. Jadi bagaimana dia memanajemen suatu lembaga, ibaratnya seperti itu. Berikutnya adalah penelitian komparatif. Jadi penelitian komparatif ini melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dari mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Sebagai contoh, apa sih perbedaan anak ya yang masuk SD itu dari mengalami pendidikan taman kanak-kanak dan yang tidak. Kemudian seperti di pendidikan biologi ada yang masuk itu dari tamatan SMA memang jurusan IPA. Nah, dan ada juga yang STM nih, mesin, masuk ke pendidikan biologi, itu gimana? Nah, itu apakah ada perbedaannya? Dilihat dari, ya dideskripsikan, kita lihat dalam proses pembelajarannya bagaimana, itu dia. Penelitian asosiatif atau disebut sebagai penelitian korelasi dalam bidang pendidikan banyak dilakukan oleh para peneliti ketika mereka ingin mengetahui tentang kuat atau lemahnya hubungan variabel yang terkait dalam suatu objek atau subjek yang diteliti. Penelitian korelasi juga dilakukan untuk menjawab 3 pertanyaan penelitian tentang 2 variabel atau lebih. Pertanyaan tersebut yaitu, pertama, adakah hubungan antara 2 variabel? Jika ada, kemudian diikuti dengan pertanyaan yaitu, apa ya hubungannya? Kemudian, bagaimanakah arah hubungan tersebut? Dan selanjutnya dibuatlah pertanyaan. Dan yang ketiga, berapa besar hubungan kedua variabel tersebut? Dapat diterangkan. Penelitian berdasarkan sifat dan jenis itu terdiri dari penelitian kuantitatif, kualitatif, atau gabungan atau dikatakan sebagai mixed method. Jadi penelitian kuantitatif itu dijelaskan bahwa penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Penelitian yang sering menggunakan cara ini adalah eksperimen. Nah, yang kedua adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian yang sering menggunakan cara ini adalah studi kasus dan historical. Jadi perbedaannya, yang pertama,
Kejelasan unsur pada kuantitatif itu tujuan, pendekatan, subjek, sampel, dan sumber data sudah mantap serta rinci sejak awal. Sedangkan pada kualitatif, kejelasan unsur, subjek, sampel, sumber data tidak mantap dan rinci, masih fleksibel, timbul dan berkembangnya sambil jalan atau emergen. Dalam penelitian kuantitatif, langkah penelitian berupa segala sesuatu direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, langkah penelitian baru diketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian selesai. Hipotesis. Hipotesis ini jika memang perlu mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Hipotesis menentukan hasil yang diramalkan. Jadi penelitian kuantitatif seperti itu. Nah, sedangkan penelitian kualitatif, hipotesis tidak mengumpulkan hipotesis sebelumnya tetapi dapat lahir selama penelitian berlangsung. Hasil penelitian terbuka. Desain, dalam desain jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang diharapkan. Sedangkan pada penelitian kualitatif, desain penelitiannya adalah fleksibel dengan langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Dan berikutnya, pengumpulan data. Kegiatan dalam pengumpulan data pada penelitian kuantitatif memungkinkan untuk diwakilkan, sedangkan kualitatif kegiatan pengumpulan data selalu harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Dan terakhir, analisis data dilakukan sesuai semua data terkumpul, dan kalau penelitian kualitatif dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Jadi kalau dia gabungan atau mixed method, kita tinggal gabungkan antara dua unsur yang tadi. Jadi bagaimana penelitian kuantitatif dilakukan, nah dicampur atau dimix dengan penelitian kualitatif. Nah, sekarang coba kalian jelaskan gimana sih perbedaan metode kuantitatif dengan metode kualitatif menurut Sugiono, dari desain, tujuan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan data, agar saya inginnya kalian itu lebih berkembang pengetahuannya. Terima kasih.